Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zakia Harinisa, STRKEP, MTRKEP. Saya selaku dosen program studi Diploma 3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Saya diberikan tugas oleh Rektor untuk melakukan program pembelajaran pada Prodi Kebidanan, program sarjana. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran dalam proses PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Mata kuliah asuhan kebidanan komplementer ini ditempuh pada mahasiswa di semester 6 dengan beban 5 SKS yang tersebar 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Dalam proses pembelajaran yang saya gunakan menggunakan sistem DEA, yaitu Delivery, Introduction, and Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah suatu strategis penyampaian pembelajaran yang orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam peningkatan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction adalah pengalaman atau pendahuluan pemberitahuan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah sistem penilaian. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran pada aspek sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan capaian pembelajaran pada aspek keterampilan umum yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan untuk penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran pada aspek pengetahuan yaitu menguasai konsep teori, ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Dan yang kedua adalah menguasai konsep dasar prinsip etik bantuan hidup dasar atau basic life support and patient safety. Dan pada capaian pembelajaran pada aspek keterampilan khusus selanjutnya yaitu ada care provider, communicator, community leader, decision maker, dan manager. Dan pada CPMK ke-1, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pelayanan kebidanan komplementer. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada masa bersalin atau hypnobirthing. CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada masa nifas yaitu pijat laktasi, dan CPMK kelima adalah mahasiswa mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada bayi baru lahir atau baby spa. Pada sub CPMK, pada mata kuliah ini yang pertama adalah menjelaskan tentang definisi pelayanan komplementer, metode-metode komplementer dalam pelayanan kebidanan, EBP atau Evidence Based Practice pelayanan komplementer kebidanan. Sub CPMK kedua yaitu menjelaskan tentang definisi asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga, konsep asuhan kebidanan prenatal yoga, manfaat prenatal yoga, prinsip-prinsip melakukan prenatal yoga, persiapan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan prenatal yoga, kontradiksi pelayanan prenatal yoga, sekuen prenatal yoga pada ibu hamil trimester 3, prenatal yoga pada trimester 1 dan 2, serta prenatal yoga pada trimester 3. Dan juga melakukan pijat perineum, pijat effulrence, hipnoterapi, aromaterapi, posisi janin dalam kandungan, pose persalinan, gerakan prenatal yoga di ruang bersalin. Dan pada sub CPMK ketiga menjelaskan tentang definisi asuhan kebidanan komplementer hypnobirthing, manfaat hypnobirthing, persiapan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan hypnobirthing. Pada sub CPMK keempat menjelaskan tentang definisi komplementer pijat laktasi,
konsep asuhan kebidanan komplementer pijat laktasi, manfaat pijat laktasi, prinsip-prinsip melakukan pijat laktasi, langkah-langkah melakukan pijat laktasi, persiapan bidan dalam memberikan asuhan pijat laktasi, pijat endorfin, pijat postpartum, dan hipno breastfeeding. Serta pada sub CPMK kelima yaitu menjelaskan tentang definisi asuhan kebidanan komplementer baby spa, konsep asuhan kebidanan komplementer baby spa, manfaat baby spa, prinsip-prinsip melakukan baby spa, langkah-langkah melakukan baby spa, persiapan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan baby spa, hipnoterapi, baby massage, baby swim, baby gym, serta pediatric massage terapi. Selanjutnya pada bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep pelayanan kebidanan komplementer, asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga, pelayanan kebidanan komplementer pada masa bersalin yaitu hypnobirthing, pelayanan kebidanan komplementer pada masa nifas yaitu pijat laktasi, dan pelayanan kebidanan komplementer pada bayi baru lahir yaitu baby spa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student centered learning, ada tanya jawab, ceramah, diskusi grup, role play dan simulasi, studi kasus, belajar mandiri, serta penugasan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan metode hybrid yaitu 57% pembelajaran luring dan 43% pembelajaran daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan evaluasi pembelajaran di lahan praktik. Serta media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint, daftar tilik, serta panduan praktik dan jurnal. Sebelum memulai pembelajaran, saya juga selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran mahasiswa, dan mereview kasus yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu sebelumnya, sehingga saya selaku dosen dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa. Saat pertemuan awal semester juga saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Pada penilaian tersebut terdiri dari aktivitas partisipatif mahasiswa sebanyak 15%, hasil proyek 15%, kognitif kuis 10%, kognitif UTS 25%, kognitif UAS 25%. Sebelum mulai pembelajaran, saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi, berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan perkuliahan dengan maksimal. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan DIA, Delivery Introduction and Assessment. Baik, selanjutnya saya akan menyampilkan video pembelajaran di kelas atau secara luring pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer dengan materi asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Oke, baik. Ketemu lagi pada pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah melakukan kontrak program, Ibu sudah menjelaskan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Nah, pada pertemuan kedua ini yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita akan membahas tentang antenatal gentle yoga. Sebelum perkuliahan kita mulai, silahkan dipimpin untuk berdoa. Ani untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing, berdoa dengan berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke. Ibu absen dulu ya. Yuyun Anggreni, Hadir. Lulu Saragi, Hadir. Mima Dekartika, Hadir. Nikita, Hadir. Fida Musdalifah, Hadir. Syifa, Hadir. Aninda, Hadir. Sri Handayani, Hadir. Sinta Nurul Badri. Hadir. Oke.
Baik, adik-adik semua, untuk perkuliahan kita teorinya hari ini pertama ya, karena kemarin masih pembahasan RPS. Hari ini kita akan mempelajari tentang antenatal gentle yoga. Ya, antenatal gentle yoga itu adalah bagaimana kita menciptakan proses atau kelahiran secara lancar, bebas takut dan minim trauma. Ya. Yang pertama itu apa sih pengertian dari gentle birth? Nah, gentle birth itu adalah wanita yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pengalaman melahirkan yang baik, positif atau bersalin secara normal, baik itu mau pervaginam atau normal ataupun dengan intervensi secara SC atau seksio cesarea. Nah, kan kalau kita berpikirnya kalau gentle birth itu hanya bisa pada yang normal aja, padahal bisa secara sesar pun bisa. Artinya gentle birth itu bukan berarti yang SC pun nggak bisa, itu bisa ya. Nanti kita akan mempelajari tujuan-tujuannya seperti apa. Nah, kunci dari pelaksanaan gentle birth itu sendiri adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, bagaimana sih melakukan gentle birth ya? Ibu berdiri kali ya, biar nggak ngantuk ya. Nah, yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan. Yang kedua adalah mindfulness atau awareness. Jadi harus seseorang yang melakukan gentle birth itu harus memiliki diri yang mindfulness atau pemikirannya itu positif, gitu ya. Terus healing birth trauma, artinya menghindari dari trauma melahirkan, betul. Terus treating atau prayama, terus relax mind atau hypnobirthing. Jadi pikirannya itu enggak negatif thinking. Ya, jadi kita menganggap bahwa persalinan kita itu nyaman, persalinan kita itu lancar. Ya, terus ada mind, body, and baby balance. Nah, itu gimana baby balance? Nah, baby balance itu ketika kita melahirkan itu kan kita banyak tuh ya melihat ada yang bayinya itu asfiksi atau nggak langsung nangis. Nah, ini diharapkan ketika melakukan gentle birth itu tidak ada trauma pada bayinya juga. Terus mobility and gravity, terus gentle birth support atau provider dan keluarga. Nah, ini sangat-sangat mendukung adanya keberhasilan dari gentle birth itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari balance atau stability-nya, akibat improver atau alignment-nya. Jadi pemikirannya baik, terus ke dalam pergerakan tubuhnya, posisi tubuhnya juga sesuai ya. Jadi ini yang diharapkan ketika melakukan gentle birth itu, posisi tubuhnya dan pemikirannya pun juga positif. Nah, tadi tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan nafas, pikiran dan tubuh dari ibu hamil itu sehingga lebih siap dalam menjalani proses kelahiran dengan aman, nyaman, serta minim trauma. Minim trauma tuh gimana minim trauma? Maksudnya? Minim trauma tuh gimana? Nggak takut untuk lahiran, salin. Terus yang kedua apa? Tidak adanya robekan, itu masuk ke minim trauma, ya. Jadi menghindari adanya robekan, menghindari adanya penyulit pada persalinan. Karena apa? Karena tubuh kita dimaksimalkan untuk posisi dari si tubuh itu sendiri. Nah, manfaat utamanya adalah memperbaiki postur tubuh ya, yang tadi Ibu bilang, menjadi tetap bugar, membantu ibu hamil lebih rileks karena ada pernafasannya, percaya diri dengan citra tubuh bahwa kita mampu untuk melahirkan atau bersalin secara normal atau minim trauma tadi ya, menyeimbangkan dan menstabilkan tubuh, memperbaiki pernafasan dan meningkatkan oksigen dalam tubuh, mengurangi keluhan pada ibu hamil, membantu mempersiapkan proses kelahiran, menguatkan otot panggul, melatih otot-otot dasar panggul dan meningkatkan kualitas tidur. Kenapa? Di sini yang paling akhir adalah meningkatkan kualitas tidur. Ada yang tahu nggak? Karena ibu hamil sulit tidur. Ya, karena ibu hamil itu sulit tidur. Kenapa bisa membantu
prenatal yoga itu membantu ibu bisa kualitas tidurnya lebih baik karena dia dari pernafasannya diatur, tingkat stresnya diatur, terus tadi mindfulness-nya, ya jadi mereka percaya diri bahwa melahirkan itu adalah alami, ya jadi bisa dilakukan dan bisa diberdayakan tubuhnya dari tubuhnya untuk melakukan persalinan dengan baik. Nah, manfaat mental yang pertama membantu jiwa dan raga semakin rileks untuk beristirahat sejenak di antara dua kontraksi. Maksudnya gimana? Ketika kita mau, kan kalau mau bersalin itu kan harus adanya apa? Kontraksi dan dilatasi. Kontraksi itu kan lagi meremas, dilatasi itu lagi meregang. Nah, itu di antara kontraksi dan relaksasi itu bisa dilakukannya hypnobirthing. Jadi dilakukan hipnosis, ya, atau prenatal gentle yoga ini. Mengurangi stres pada ibu hamil dan menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran pada saat persalinan atau kelahiran. Nah, sedangkan untuk manfaat spiritual adalah berkomunikasi dengan baik. Percaya nggak kalau bayi itu bisa berkomunikasi? Kan sekarang banyak tuh alat-alat yang suka untuk bilangnya buat bayinya sekolah. Nah, itu cara berkomunikasi. Sedangkan kita sebagai ibu pun juga bisa mengkomunikasikan kepada bayinya. Kadang suka ada yang pakai senter. Jadi lampunya digelapin, senternya dipantulkan ke perut bayi. Nanti bayinya itu akan merespon. Ya, atau kita usap-usap atau ketuk-ketuk perut. Nah, itu juga nanti akan merespon. Terus meningkatkan ketenangan dan ketentraman batin, melihat segala sesuatu hal itu apa adanya, meningkatkan inner peace, meningkatkan kebahagiaan diri sendiri. Jadi nggak stres menghadapi persalinan. Nah, secara filosofi mind, body, and soul arwah ini yang harus dilakukan adalah fokus melepaskan segala sesuatu yang negatif. Ya, banyak yang bilang, contoh, ibu hamilnya nggak tinggi nih, pendek kecil, hamilnya besar atau gemeli, pasti mikirnya apa? Sesar. Padahal belum tentu, bisa jadi dia partus secara normal atau bersalin secara normal. Ya, terus tetap tenang, mengurangi gangguan potensial, gunakan pakaian yang nyaman, elastis dan meresap keringat. Luangkan waktu untuk pemanasan, lakukan gerakan yang dapat menghangatkan badan. Pernapasan kunci paling penting pada berlatih yoga. Terus bekerja sama dengan tubuh tanpa pemaksaan agar kesehatan tubuh dan janin dan ketentraman pikiran pun juga terjaga. Jadi tadi kenapa yang terakhir itu adalah bisa meningkatkan kualitas tidur karena pernapasannya pun dilatih. Ya. Jadi ada pernapasan, kalau kamu misalnya ikutin gentle birth atau prenatal yoga, jangan menyepelekan nafas. Kan kita berpikir, oh ngapain sih nafas kayak gitu-gitu aja. Itu adalah penenangan diri. Ya. Suka dengar kan tarik nafas, pelan buang. Nah itu memang formulasi untuk melakukan prenatal gentle birth, yoga ini. Lalu formulasinya adalah menciptakan ruangan, ya, terus otot perut, hormon relaxing, tekanan pada perut, stability and balance, breathing, terus individual assessment dan adjustmentnya. Nah itu maksudnya gimana? Ciptakan ruangan yang senyaman mungkin. Contoh, kamu mau melakukan gentle birth atau prenatal yoga di kondisi ruangan yang kaku, putih semua, atau ramai orang, bisa nggak? Bisa. Lokasinya yang gimana menurut kalian? Yang nyaman tuh yang gimana? Tidak begitu terang, tidak begitu gelap, aromanya harum, sejuk. Kalau bisa pakai aroma terapi. Nah, itu yang bikin membuat bahwa pemikiran kita pun rileks. Ya, itu. Pedoman melakukan antenatal gentle yoga yaitu pahami filosofinya tadi. Fokus dan tetap tenang, lakukan pemanasan 5 menit, gerakannya lembut dan pelan-pelan. Jangan gerabak gedubuk.
Ya, karena gimana gerabak kerubuk? Jangan buru-buru, pelan, santai. Makanya tadi ciptakan ruangan yang nyaman, sejuk, harum. Itu karena kita harus fokus, tenang, terus gerakannya lembut, pernapasan dan dengarkan tubuh Anda sendiri. Hindari gerakan yang mengharuskan berbaring ataupun terlentang selama 15 menit. Kenapa? Sesak. Betul. Karena ibu hamil nggak bisa terlentang lama-lama, ya. Melewatkan setiap posisi yang meregangkan otot perut terlalu banyak. Terus jangan memaksa tubuh untuk melakukan pose yoga. Kalau memang tidak bisa, ada kan yang contoh misalnya ibunya gemuk sekali ataupun ibunya terlalu kaku. Ketika melakukan gerakan itu dia tidak bisa. Nah, kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa, jangan melihat temannya yang sudah lentur mengikuti, gitu ya. Kontradiksi. Nah, riwayat hipertensi ataupun preeklamsi itu tidak diperkenankan melakukan riwayat abortus atau kehamilan sebelumnya, perdarahan di kehamilan sekarang, pasien yang memiliki plasenta previa totalis, jadi plasentanya menutupi seluruhnya jalan lahir, terus ibu hamil yang sakit jantung, kelainan syaraf dan sendi. Makanya sebelum melakukan antenatal gentle yoga ini harus dilakukan deteksi ini dengan apa? Melakukan apa? Screeningnya dengan apa? Pertama kita ukur berat badannya, datang. Kedua kita di badan, terus melakukan pemeriksaan tekanan darah. Terus ditanya riwayat ibunya. Kalau memang ibunya baru kontak pertama kali sama kita. Tapi kalau ini adalah kunjungan rutin, kan berarti sudah ada ya, gitu. Tapi tetap kalau namanya kunjungan rutin minimal itu kita harus melakukan pengukuran tekanan darah untuk melihat ada tidak sih kemungkinan ibunya dalam kondisi yang tidak baik atau tidak. Nah, SOP-nya boleh dilakukan semua ibu hamil lebih amannya usia kehamilan 20 minggu lebih, atau jika kurang dari 20 minggu boleh saja, tapi hanya melatih pernafasan, ya, bukan melatih gerakan. Mendapatkan rekomendasi dari dokter atau bidan bahwa ibu dan bayinya aman untuk mengikuti yoga. Tanyakan riwayat keluhan atau penyakit atau kecelakaan tadi ya. Inform concern, jangan lupa. Tanda tangan pasiennya. Pastikan tekanan darah dan DCC-nya normal. Sebelum memberikan, istirahat di antara 2 nafas. Terus jika pada saat yoga ibu hamil mengalami kontraksi, segera istirahatkan atau miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Bukan kontraksi, karena dia tidak menekan arteri vena cava, kan itu yang paling besar. Jadi biar dia tidak sesak nafas. Boleh miring ke kanan, tapi jangan terlalu sering miring ke kanan, lebih seringnya dari situ. Jika pada saat yoga ibu hamil mengalami kontraksi, oke tadi ada. Setelah yoga selesai, sebaiknya cek kembali tekanan darah dan DCC. Kenapa? Membandingkan, betul. Takutnya dengan kita melakukan gentle yoga ini malah ibunya sesak, kondisi bayinya jadi gawat janin karena mereka tidak dalam kondisi fit tapi mau ikut paksa melakukan gentle yoga ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari yang ibu sampaikan? Ada nggak? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita review, ya. Ada nggak yang mau tanyain? Coba silahkan. Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada ibu yang nanya. Ya. Nih, tadi kan ibu bilang kalau melakukan prenatal yoga itu kita harus melakukan pemeriksaan. Apa aja pemeriksaan yang harus kita lakukan? Coba. Sebelum melakukan nih, mengukur tekanan darah, terus DJJ bayi, terus menanyakan apa ke ibunya? Keluhan, riwayat kehamilan, riwayat penyakit, terus apa lagi?
Informed consent pinter. Nah, itu yang harus bidan perhatikan. Jangan sampai terlewat ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Prinsipnya bahwa melakukan antenatal gentle yoga ini khusus untuk menenangkan pikiran, membuat badan bahwa kita yakin untuk persalinan itu kita secara normal, bisa berdaya, dan kita minim trauma tadi ya. Makanya menciptakanlah proses kelahiran yang lancar, bebas takut dan minim trauma gitu ya. Jadi itu harapan dari melaksanakan antenatal gentle yoga. Nah, untuk adik-adik nanti pertemuan ini belum ada tugas karena ini masih teori dasar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan gerakan atau melakukan praktek ya. Jadi pertemuan ini kita akan melakukan praktek untuk langsung ke pasien ya. Jadi nanti ibu mencontohkan dulu, nanti adik-adik saling role play antara teman, baru nanti kita pakai pasien langsung. Nah, nanti setelah itu baru ada tugas di pertemuan ke depan. Ada tugas untuk membuat video adik-adik melaksanakan antenatal gentle yoga. Gitu. Sebelum ibu tutup nih, ada yang mau tanyain lagi? Cukup? Cukup ya. Nanti kalau misalnya adik-adik mau ditanyakan, kan ibu stay di sini nih, silahkan nanti mau bertanya langsung, ruangan ibu juga boleh. Sebelum menutup perkuliahan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada? Oke, jadi intinya kalau antenatal gentle yoga itu adalah metode untuk memberikan relaksasi terbaik kepada diri sendiri. Tadi bahwa pemikiran atau pengetahuan kita itu diharapkan bisa meyakini bahwa tubuh kita itu mampu melahirkan atau bersalin tanpa trauma, gitu ya, atau minim trauma itu. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semua, sehat selalu. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya dengan pertemuan yang mata kuliah yang sama dengan pertemuan berbeda. Semoga adik-adik sehat selalu. Kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam